Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk membahas update di Link 1 episode 544, yang dimana ini adalah final update tampaknya ya, karena juga pernah saya bahas satu kali ya teman-teman ya, untuk Futopi The Portrait of Kamen Rider School yang pastinya sudah tayang semalam ya teman, di tanggal 8 November 2024 ya teman. Jadi kita bahas update lengkapnya di sini ya, yang pastinya akan terjadi di episode kali ini teman ya. Yang pastinya ini adalah poster utama untuk visual key-nya ya teman ya, dari Futopi The Portrait of Kamen Rider School teman, di mana ini base-nya tuh mengambil dari komiknya Futopi di volume ke-6 ya teman ya, yang full tuh ya. Satu buku itu ceritain tentang Begins Night, dan ada beberapa momen yang tidak tidak terekam atau tidak di inilah teman ya, tidak muncul di seriesnya gitu. Bahkan di animenya pun juga nggak ada ya teman ya. Yang pastinya seperti ya, ini spoiler alert ya teman ya, Tabu versus School ya, itu kan seri ya teman ya, walaupun dalam artian Tabu itu bisa bilang juga di bawahnya lah teman ya. Jadi pastinya School ini juga cukup kuat gitu ya menghadapi si Tabu ini. Habis itu kan pastinya ada beberapa momen seperti si Shotaro bawa kopernya kan, naik kapal feri ya kan, terus juga itu jam-jam kan ya. Jadi dia tuh juga langsung ngikutin si sensei atau si Sokichi namanya pun juga ke gedung Begins Night itu ya kan. Dan juga ada pertarungan Kamen Rider School di lawan para masker itu ya teman ya. Dan juga pastinya ada kayak si ini ya teman, ini mungkin yang saya ingat aja ya teman ya, kayak si Schoolnya itu ketemu Philip, terus ada juga ini kayak what if gitulah teman ya, misalnya Philip sama si Sokichi itu berubah bareng, atau kalau di series itu Philip sama Axel itu disatuin kayaknya kan, pernah kan ya ada Cyclone Axel gitu ya kan ya, tapi biasanya tuh pakai Cyclone Joker Extreme gitu ya. Jadi kita tunggu ya teman ya. Dan ini adalah looks dari penampakan form baru yang akan muncul ya teman ya, di Futopi The Portrait of Kamen Rider School ya teman ya. Kalau di manganya sendiri ya teman, itu kan udah ada kayak terutama untuk variasi Fang ya kan ya, ada Fang Trigger, ada juga Fang Metal ya teman. Itu wah paling keren sih Fang Metal kayaknya ya, karena berduri coy ya. Habis itu juga pastinya ada form lainnya ya teman, yaitu ini dia ya, Kamen Rider Cyclone School. Jadi ini adalah what if kalau misalkan si Philip itu kan kayak pertama kali banget kan ya, itu si Sokichi-nya kan bisa masuk ke dalam gaya liberenya yang si Philip itu ya teman ya, karena ibaratnya dia juga seperti ada connection gitulah teman ya. Jadi pastinya kalian tonton aja lah teman ya, jadi seperti apa sih prosesnya gitu ya. Jadi pastinya Cyclone School ini banyak yang pro kontra juga kan ya, ada yang bilang suka, ada yang kurang gitu ya. Jadi juga pastinya ini usernya adalah mereka berdua kan ya. Memang ini mengingatkan juga dengan yang ada di Televikun di tahun 2010 ya teman ya, dimana kayak ada Cyclone Axel Extreme gitu ya di episode 43, dimana itu prediksinya Shroud gitu ya. Nah kalau ini adalah what if-nya si Philip sama Sokichi gitu ya, untuk berubah bareng. Nah, sebelum kita akan coba reaction untuk videonya ya teman ya, jadi kita akan coba bahas dulu beberapa hal ya teman ya. Jadi pastinya untuk Futopi The Portrait of Kamen Rider School ini mungkin timeline-nya itu berasal dari sebelum event Double sama Oz, ataupun juga setelah eventnya The Begins Night. Jadi ngomongin tentang Futopi ini kan juga banyak ya teman ya, beberapa event yang detail-detailnya itu tidak ada kan ya, khususnya di bagian Begins Night ini. Jadi ada juga beberapa plot hole gitu ya, yang ada di manganya yang juga diperjelas di movie ini. Kayaknya saya udah pernah bahas ya teman, cuma mungkin ada yang lupa juga ya teman ya. Jadi, kantor detektif Narumi diberitahu tentang kasus tersebut oleh Shroud yang ingin Sokichi menyelamatkan putranya, yaitu Raito Sonozaki ya teman ya, ataupun Light gitu ya. Lebih jauh lagi, Sokichi sudah memiliki tas kerja dengan double driver dan gaya memori milik double saat masih berada di kantor, menyeratkan bahwa Shroud lah yang mengembangkan driver baru itu ya. Jadi berarti itu juga sebelum Philip itu udah ada dong ya drivernya ya. Jadi kayak bagian compatible drivernya itu sudah ada ya temennya. Jadi sudah ada kayak hal data-data itu juga udah tersambung ke Philipnya juga gitu ya. Kedua,
Shotaro tidak seharusnya berada di Pulau Begins Night, cuma ia menyelundup menggunakan kapal feri yang berafiliasi dengan museum untuk sampai di sana, tetapi kemudian dimarahi oleh Sokichi. Yang ketiga, Saiko diperingatkan akan adanya penyusup oleh ayahnya, yaitu si Ryubei ya, namanya Sonozaki, memberinya alasan untuk berada di pulau itu. Yang keempat, pertarungan Kameritsuko dengan Tabu Dopan berakhir seri, dengan Saiko Sonozaki dalam tanda kutip tersingkir, dan Lost Driver milik Sokichi rusak parah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, pertanyaannya, kalau itu juga udah rusak pada saat di bagian endingnya series double, itu punya siapa dong? Ya kan ya? Itu mungkin udah ada datanya atau gimana gitu ya, soalnya itu kan diperbaiki lagi mungkin sama Philip ya teman ya. School memorinya tetap utuh, tetapi Sokichi juga mengorbankannya untuk menghubungi Philip dan akhirnya hancur kembali mencari data di dalam Gaia Library. Dan tentunya yang terakhir itu scene yang ada di episode awal Full PI yang menjadi awal mula debut double dan pertarungannya sambil change form. Oh, oke, jadi kan nggak selesai juga ya temennya pertarungan si Skull sama Tabu ya temennya, jadi langsung fokusnya ke Shotaro sama Philip gitu ya. Nah, sama juga kayak misalnya Shotaro itu dia bawa koper ya teman, naik kapal feri, isinya ya kalian cari tahu aja ya teman ya, kalian tonton sendiri kan ya, soalnya itu juga bagian spoiler ya. Kalau kalian mau skip bagian ini ya udah ya kan, skip ya kan. Kalau kalian nggak mau lihat ceritanya kan ya, soalnya ini juga mungkin kalian yang udah lihat juga di manganya oke lah ya kan ya, ataupun yang belum lihat manganya pun juga mau lihat movie-nya oke lah kan ya, bisa kalian skip gitu ya. Jadi ini pastinya akan banyak sekali poin-poin yang cukup menarik gitu ya. Dan kalau misalkan ditanya lagi kenapa Lost Driver-nya itu juga bisa muncul gitu ya, mungkin juga ada kayak bagian frame partnya itu dari si Daido Katsumi, karena dia juga pernah pakai. Oh iya, ini juga adalah Dopan yang akan muncul ya teman-teman ya, yaitu adalah Ocean Dopan. Nah, kayaknya Ocean Dopan ini tuh yang akan muncul ya, karena pada saat si Shotaro tuh naik kapal feri ya teman-teman ya. Mungkin nanti si Sukun juga ya namanya juga Ocean gitu kan ya. Terus ya kalian cek aja lah teman-teman bagaimana kelanjutannya kan ya. Soalnya event prequel ini bisa bilang juga menjawab beberapa plot hole ya teman-teman. Jadi kan saya udah kasih tau kan ya, walaupun itu bisa dibilang spoiler alert ya teman-teman ya. Jadi kalian yang tadi mau skip aja ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini adalah momen saat Skull menghadapi Tabu Dopan ya teman ya, yang mana juga dia tuh langsung maximum drive tuh ya. Ada aura-aura Skull gitu. Dan ini juga kemunculan double di museum ya teman ya, atau di tempatnya itu. Dan keren lah teman, ini juga langsung muncul Fang Joker, keren. Dan ini juga momen dia juga membawa double driver ya teman, dia juga bawa ke Gaia Library ini. Itu juga ada si siapa ya? Tabu atau siapa gitu? Oh, kayaknya bukan Tabu deh, itu dopat lain deh. Actionnya sih ini oke ya, dan itu juga transisi dari Sogechi ke Skull. Wah, mantep banget ya temen ya. Dari dia tuh ya, kayaknya dia tadi tuh bawa kopernya itu kan ya, isinya tuh mungkin hal yang berguna kan ya. Soalnya mungkin aja itu juga adalah double driver ya. Mungkin itu adalah double driver dengan 6 gaya memori utama ya kan ya. Pastinya kalian tahu kenapa aja ya. Ini pada si Tabu Dopan ya kan. Seperti apa nih? Wih, gokil sekali ya. Skull. Oke, keren banget nih ya. Wah. Destruction-nya ya. Nah, ini juga si Shotaro ambil Joker memorinya kan ya. Jadi dia juga berubah pertama kali itu di sini kan ya. Dan juga Cyclone Memory ya, teman. Wah, menjadi Kamen Rider Double. Pastinya ini juga pertempurannya langsung epic nih ya. Dan ini juga yang ada di episode 1 Futo PI animenya ya teman ya. Dan juga ada Fang Joker. Oh, ternyata. Oh iya ya, oke. Siapa ya teman? Kalian nonton aja ya teman ya. Oke, dari ini juga ada Psycho ya teman ya. Wah. Psycho, kayaknya bukan Psycho deh, tuh saya tertarik tadi Psycho mulu ya. Jadi pastinya Henshin pertama kali ya teman, bisa berkomunikasi dan oke teman, itu dia untuk pembahas kita untuk Futo PI The Portrait of Commander Skull teman. Jadi untuk intro soundnya dinyanyikan oleh Skull ya temannya, alias Koji Kikawa sebagai Sokichi Rumi, yaitu Niau Otoko ni Nare ya kan. Jadi pastinya vibe satu lagi sama kayak lagu double kan, kayak jazz ataupun kayak ya lebih santai lah teman ya. Dan pastinya
Untuk penulisnya adalah Tatsuto Higuchi, main direkturnya Yosuke Kabashima, dan musiknya oleh Kotaro Nakagawa ya teman ya. Jadi pastinya untuk movie ini pastinya banyak yang ditunggu-tunggu juga kan ya, walaupun udah banyak yang baca manganya atau gimana kan ya. Dan kalau dilihat juga teman, kita throwback lagi ke produksinya di tanggal 30 Juni 2024. Toei juga merilis poster promosi dan juga trailer di situs web resmi mereka di tanggal yang sama. Dan juga pastinya di tanggal 8 November, 20 menit pertama film ini ditayangkan secara eksklusif di Anime Expo 2024 di Los Angeles, California ya teman ya. Lalu di tanggal 5 September 2024, peringatan 15 tahun Kamen Rider Double, terungkap lebih banyak pemeran yang bergabung, sementara Kochikawa diumumkan akan membawakan tim song untuk film tersebut. Nah, untuk sinopsisnya teman-teman ya, jadi bagaimanakah gaya memoris tercipta, bagaimanakah pertarungan double dimulai. Untuk menjawab pertanyaan Tokime, Shotaro diam-diam memulai bercerita tentang bagaimana ia bertemu dan berpisah dengan gurunya Sokichi Narumi, seorang pria yang ia hormati sebagai bosnya. Ketika para Dopan, monster yang memanfaatkan kenangan gaya, mulai beroperasi dari kota berangin, yaitu Futo, Shotaro muda menjadi asisten Sokichi dan mengikuti jejaknya meskipun disebut setengah matang. Shotaro juga menjadi semakin tidak sabar dengan Sokichi yang ibaratnya kayak manusia paling matang lah teman-teman ya, yang diam-diam beroperasi sebagai Kamen Rider School. Sementara itu kantor detektif Narumi menerima panggilan telepon. Itu adalah permintaan dari yang disebut Hell ya teman, yang akan membawa Sokichi dan timnya ke Begins Night. Apa yang akan Shotaro lihat saat ia mengikuti keberadaan Sokichi untuk mengatakan trump cardnya ya, dan bawa oleh klien misterius itu. Shooter dan Philip, dua detektif yang bertemu pada Begins Night, menjadi Kamen Rider Double. Oh my god. Jadi kontinuitasnya itu juga dari episode 12 Full TP Anime, yaitu pastinya Tokime di hari-hari terakhirnya sebagai karir mentornya hingga peristiwa Begins Night yang akhirnya merenggut nyawanya. Itu juga lebih memperjelas ya kan ya, bagaimana peristiwa Begins Night sebelum maksudnya di Kamen Rider School Message for Double dan Kamen Rider Double Begins Night ya, di episode 1 bahkan ya. Oke, jadi pastinya akan ada banyak hal-hal yang akan terjadi ya teman ya, selepas dari kayak film-film yang sudah dirilisnya juga kan ya. Habis itu ternyata ada satu lagi teman, yaitu Forevermore, yaitu yang dan itu Melissa ya kan, yaitu Mika Kokomatsu. Oh kayaknya yang tadi teman ya, yang yang dari Dopan cewek itu ya teman ya. Habis itu juga ada satu di Isatakino, composition dan juga arrangementnya Kotaro Nakagawa ya teman ya. Oke. Lumayan ya teman ya. Jadi juga ini diadaptasi di chapter 47 sampai 55 ya teman ya. Dan habis itu juga movie ini sebagai alternatif dalam lingkup movie dari Photopia Anime ya teman ya, dan juga diambil langsung dari nama alur cerita yang ada di manga, yaitu Portrait of S ya teman ya, walaupun juga merujuk ke school ya teman ya, dan juga merupakan penceritaan ulang animasi peristiwa Begins Night dari acara TV-nya Connect to Live Action, dan adaptasi mandiri pertama dari alur cerita tersebut, karena penggambarannya pun juga sebelum terjadi film crossover dengan rider dari seri lainnya. Kochikawa yang memerankan Sokichi Narumi dalam live action Kamen Rider Double terlibat dalam film tersebut sebagai penyanyi lagu tema film di Au Otoko ni Nare. Nah, perbedaannya itu baik Melissa dan Spider Dopan tadi ya teman ya, yang sebenarnya juga muncul di Kamen Rider X, Kamen Rider Oz and Double featuring School Movie Warcore, itu juga muncul dalam film adegan animenya saja. Oke, jadi sudah banyak nih ya teman infonya. Seperti itu teman pembahas kita, dan semua pembahas kita untuk next episode. Oke, goodbye.